Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu fi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan pengajian kita masih bab tentang rindu. Rindu itu adalah cara Imam Al-Ghazali mailut tabwi ila syai'il al-muliti. Jadi condongnya sifat pada sesuatu yang memberi kenikmatan. Semakin besar condong itu, itulah dinamakan rindu. Nah di sini contoh-contoh cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya dan diceritakan apa anna majnunul laili, sesungguhnya orang yang gila Mbak Laili. Dulu ada namanya, sampai difilmkan ini, namanya Laila Majnun. Maksudnya cerita dua sejoli yang di situ cintanya itu setengah mati. Maksudnya tidak ada perempuan yang paling dicintai kecuali Mbak Laila atau Laili. Di sini dikatakan Laili, maka dikatakan ada Laila Majnun. Itu ada filmnya, sampai difilmkan itu. Itu ambil dari cerita tasawuf ini. Wahukia dan diceritakan apa anna majnunul laili, sehingga orang yang gila Mbak Laili, gila diucapkan. Lahu bagi orang yang gila tadi, masmuk. Apa namamu? Siapa namamu? Kola jawab sopo orang yang seneng sama Mbak Lailimu iku Laili. Nah, wakila diucapkan lagi lahu bagi orang yang majnun Laili, yauman pada suatu hari, au matat atau mati sopo Laili Mbak Laili. Kola jawab sopo orang yang gila Laili, innal Laili, sesungguhnya Mbak Laili ku fi qalbi, di dalam hati saya. Lam tamut, tidak mati sopo Mbak Laili. Ini jawabnya wong gendenge karo Mbak Laili. Nah, ditakoni Laili itu sudah mati. Gimana? Oh enggak, Laili enggak pernah mati. Laili itu berada di dalam hati saya dan dia enggak akan pernah mati. Seperti itu jawabannya. Ana utawi saya ibu Laili. Jadi saya itu saya Laili. Karena Laili sudah menyatu pada diri saya, di dalam hati saya. Itu senengi tenanan seperti itu. Wamaro dan liwat supaya si orang yauman pada suatu hari ala dari Laili, pada rumahnya Mbak Laili. Panadoro maka melihat supaya si orang tadi, orang yang gila Mbak Laili tadi, ila sama pada langit. Fakila maka diucapkan, maka ditanya lahu bagi orang, ya majnun, orang gila. Maksudnya orang gila sama Mbak Laili, karena itu terkenal orang dia itu gila sama Mbak Laili. Hai ya majnun, wahai orang yang gila, latang dur, jangan melihat kamu ila sama pada langit. Walakin ungdur, tetapinya lihatlah kamu ila jidari Laili, pada jendelanya rumahnya Mbak Laili. La'allaka, barangkali kamu kutaroha, melihat sopoyo si kamu pada Mbak Laili. Kamu itu jangan lihat langit, lihatlah jendelanya itu, barangkali Mbak Laili muncul terus kamu melihat dia. Kamu senang sama Mbak Laili, kamu malah dangak-dangak melihat langit, cari ini. Terus kata yang gila Mbak Laili tadi, kola jawab sopoyo si majnun, ana utawi saya iku aktafi, cukup saya binajmin, dengan bintang itu. Ya kau yang meletakkan apa bintang, dillahu pada bayangannya bintang, ngalah dari Laili pada rumahnya Mbak Laili. Saya cukup penerangan dengan bintang itu. Dengan cahaya bintang itu saya melihat bayangannya rumahnya Mbak Laili, sehingga saya melihat ke atas terus. Itu saya cukup dengan bintang itu, nggak usah melihat rumahnya Mbak Laili. Sampai ada syair ulama itu begini, amuru ala diyari Laila. Ya saya masih hafal itu. Uqabbilu dal jidara wa ma hubbat diyari saghafna qalbi walakinna hubba man sakanat diyara. Ceritanya dia itu lewat di rumahnya Mbak Laili atau Laila sama itu. Nah, di depan rumahnya Mbak Laila.
begitu melihat rumah, uqabbilu dal jidar wa dal jidar. Saya menciumi pagar dan lantai tirainya Mbak Laila, Mbak Laili tadi. Tapi wa mahubbat diyari fama hubbat diyaro saghafna qalbi. Yang bikin mempesona itu bukan rumah itu, sehingga saya itu menciumi pagarnya, menciumi jendelanya, tirainya, semua saya ciumi. Walaupun nenek telek lenjong ora urus. Saking tapi yang mempesonanya saya itu bukan rumah yang magrong-magrong itu, tidak. Walakinna hubba man sakana diyara. Tetapi yang mempesona hatiku adalah orang yang bertempat tinggal di rumah itu. Rupanya siapa? Mbak Laila, Mbak Laili atau Laila sama. Ya seperti itu. Jadi orang itu kalau senang, rindu, sudah nggak melihat apa-apa. Jadi akhirnya jadi majnun itu tadi. Karena Imam Asyibli juga mengatakan orang itu kalau mengatakan cinta, kemarin dikatakan apa syairnya itu? Kalau mengatakan cinta itu bisa membuat hilang ingatan. Itu kalau cintanya sudah benar-benar merasuk, itu sudah membuat hilang ingatan. Kalau kok sampai cintanya belum membuat hilang ingatan, berarti cintanya tidak merasuk. Dan cintanya itu gak benar-benar gitu loh maksudnya. Nah, cintanya benar-benar ya itu tadi membuat hilang ingatan. Sehingga yang dihadapi, yang dilihatnya itu cuma yang dicintai. Nisbatnya kita cinta Gusti Allah, yang kita lihat hanya Gusti Allah. Sampai ini ada nanti cerita cinta itu masalah rindu sama Gusti Allah. Asyik itu artinya rindu. Maksudnya persatuan jamaah sholawat kita itu ada namanya, dinamai sama Habib Hilmi Al-Kaf, itu Bustanul Asyikin, artinya itu kebunnya orang-orang yang rindu. Kebun itu tanamannya banyak macam-macam. Nah, macam-macam semuanya itu tanaman rindu. Maksudnya supaya orang yang di situ itu ada benih-benih rindu, banyak rindu. Rindu kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Ya seperti ini. Ini ngebahas masalah rindu. Ya sama, rindu dengan cinta tadi sama. Cinta itu ya rindu itu kalau saking rindunya itu membuat cinta kan gitu. Kalau nggak cinta ya berarti jelas nggak rindu. Nek nggak rindu ya berarti nggak cinta, karena dua ini nggak bisa dipisahkan. Dua ini nggak bisa dipisahkan. Cinta saja tanpa rindu itu ya bohong. Rindu saja tanpa cinta ya bohong pula. Gitu. Saya cinta sama istri saya setengah mati, tapi belas orang ngenangan dan gede pingin balik. Loh, seperti itu yo bukan cinta namanya. Jadi cinta itu yang dimaksud di ulama sufi di sini adalah itu bareng dengan pembahasan rindu. Di sini seperti itu, sampai dikatakan ini ada cerita lagi, Mansur Al-Halaj, lengkapnya itu adalah Abu Abdillah Husain bin Mansur Al-Halaj yang lahir pada 866 Masehi. Ini masih kurun waktunya sama dengan Imam Al-Ghazali, keturunan Persia. Ini adalah ulama sufi, lahir di kota Baida, hidup pada abad ke-9 dan ke-10. Ini sampai akhirnya salah ucap. Itu yang dituduh pada waktu pemerintahan waktu itu, ulama-ulama zaman itu, bahwa dia itu dianggap sama sama pengikutnya itu dianggap murtad karena mengatakan annal haq, saking lupa. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan seperti ini. Kenapa dia sampai seperti itu? Dia itu saking senenge, saking rindune Gusti Allah. Ya, ini jangan, ini hakikat ini. Jangan nggak paham nggak apa-apa, yang penting ngerti. Saking cintane, saking rindune ning Gusti Allah, sehingga semuanya itu dianggap tidak ada. Yang ada cuma Allah, bahkan dirinya sendiri itu dianggap tidak ada. Yang adanya
ini nanti, akhirnya dia itu sampai lupa. Itu begitu hujah Imam Al-Ghazali di sini mengomentari Husain Al-Hallaj itu, dia sampai lupa mengatakan seharusnya Allah, dia mengatakan ismul haq itu dikatakan pada dirinya. Hak itu zat yang benar, itu hanya Allah, nama lain dari asmanya Gusti Allah, ya, itu namanya ini lama tahaqqaqa lil halaj fi nadri anna kulla syai'in ma khalallahu batilun wa ulima anna allaha huwal haqqu, ya, dan diketahui sesungguhnya Allah, Gusti Allah itu ya Allah itu al-haqqu, zat yang hak, zat yang benar. Nasya mengkalali ngindata haqqaq, sehingga menyatakan sapa al-halaj ismul haqqi pada nama zat yang benar, menyatakan isma nafsihi pada nama dirinya. Fasuila, ketika ditanya sapa Husain Al-Hallaj, man anta, sapa kamu? Faqala, jawab sapa si Husain Al-Hallaj, annal haq, saya adalah zat yang hak. Ini yang disebut paham wihdatul wujud, manunggaling kawula lan Gusti. Akhirnya apa? Setelah itu dia dipenjara selama 18 hari. Setelah dipenjara dia akhirnya dieksekusi, ditiang gantungan. Setelah itu zaman berubah-berubah sampai di tanah Jawa. Di tanah Jawa yang menyebarkan paham ini adalah pada waktu Wali Songo, adalah Syekh Siti Jenar. Itu pahamnya dalam wihdatul wujud. Tapi sebenarnya kalau dalam ulama sufi, saking cintane ning Gusti Allah, saking rindune ning Gusti Allah, makom ini disebut makom fana. Ayo, dalam thariqah itu disebut makom apa? Fana. Fana itu hilang semua. Yang ada cuma Gusti Allah. Tapi itu gara-gara dia sangat rindune ning Gusti Allah. Tidak ada sesuatu yang lazat, tidak ada sesuatu yang enak yang dirasa, kecuali hanya cinta dan rindu ning Gusti Allah. Semuanya dianggap tidak ada. Yang ada hanya Allah. Sehingga dia lupa mengatakan hak, zat yang benar itu hanya Allah, tapi mengatakan siapa kamu? Anal haq. Nah, itu komentar Imam Al-Ghazali. Dia lupa bahwa seharusnya tidak dirinya yang diucapkan, tapi hanya Gusti Allah. Nah, akhirnya itu kalimat itu yang dibuat hujah dia, sehingga dia dipenjara sampai akhirnya ditiangkan gantungan. Akhirnya yang waktu penyebaran Wali Songo ada Syekh Siti Jenar menyebarkan seperti itu. Memang bahaya kalau diterima orang umum, itu bahaya ajaran itu. Sehingga Wali Songo memutuskan Syekh Siti Jenar untuk dieksekusi. Akhirnya digantung, dipancung oleh Sunan Giri, Sunan atas perintah Sunan Giri. Tapi yang mancung itu siapa namanya, yang di Kudus itu Sunan apa? Sunan Kudus. Nah dari situ sejarah kita mengulang bahwa kita tetap mempunyai hujah, apapun bagusnya makhluk tidak akan bersatu pada zat yang membuatnya. Alasannya makhluk itu perkara hina, zat yang membuatnya adalah zat yang mulia. Zat yang mulia tidak akan bersatu pada zat yang hina. Itu hujah, ya. Jadi kita harus beranggapan seperti itu. Tapi kalau orang itu sudah rindu, kita ingin bahas masalah thariqah di makom fana tadi. Pokoknya sudah makom rindunya sudah nggak kebendung lagi. Pokoknya rindu nih, pokoknya itu tadi. Sehingga orang menganggap semuanya tidak ada, yang ada cuma Allah. Ya, saya Siti Jenar kan waktu itu kan ditanya ya, sampai baca bukunya sampai difilmkan itu. Saya Siti Jenar diundang Pak Wali Songo untuk
Jadi sebenarnya nggak ada, yang ada itu Allah. Balik lagi utusan, bilangnya seperti itu. Ya sudah bilang Allah diundang. Nah, ini wong Allah kok diundang? Ini salah nih. Allah diundang para wali songo. Tidak ada Allah, yang ada Syekh Siti Jenar. Balik lagi utusan. Ya sudah dua-duanya Allah dan Syekh Siti Jenar diundang ke sini. Utusan bawa ke sana, Allah dan Syekh Siti Jenar diundang para wali songo. Ya nggak bisa sangkal ya. Jalan akhirnya. Akhirnya bisa dieksekusi waktu itu. Nah itu saja. Tapi intinya sampai cuma ngerti saja, nggak usah mempelajari detail tentang masalah hakikat. Ini masalah hakikat masalah ya. Jadi ada tahapan syariat, tarekat, hakikat. Ya, itu ini masuk pada hakikat. Hakikat itu nggak perlu sampai paham, yang penting adalah ngerti gitu loh maksudnya. Jadi kita punya hujah bahwa tidak akan bisa bersatu zat yang mulia dengan perkara hina. Sebab pencipta itu jelas zat yang mulia, yang diciptakan makhluk itu adalah perkara hina. Tidak bisa bersatu, walaupun bagusnya apa makhluk itu tidak akan bersatu dengan zat yang mulia, karena makhluk sendiri adalah perkara